Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Di satu fase untuk membangun fondasi pengenalan kita akan Dafar Elohim, ya, dan ini sangat luar biasa. Tapi di sini juga dibutuhkan ketahanan saudara untuk kita sama-sama boleh belajar Dafar Elohim dengan pola Ibrani, ya, dengan baik dan benar. Dan ini akan menjadi berkat yang luar biasa kalau kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar pula, yaitu setelah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Dan kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, dan di luar akar pola Ibrani yang benar, hanya ada kemiskinan rohani saja di sana, karena mereka prinsipnya acak-acakan, fondasinya juga tambal pasang, begitu ya. Jadi mereka tidak mempunyai satu fondasi yang kokoh. Dengan akar pola Ibrani yang benar dan sudut pandang yang benar, maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Ingat juga bahwa prinsip nubuat adalah pola, prophecy is a pattern, dan satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7, ya, huruf Zayin. Saudara wajib ingat juga mengenai rencana besar yang Bapak Yahweh sudah berikan di tangan saudara, yaitu di dalam kitab Tanak dan Brit Gadasa, di mana sudah lengkap apa yang Bapak Yahweh sudah berikan kepada saudara. Ya, ayat-ayatnya sudah ada lengkap, tinggal saudara meletakkan dengan posisi yang benar. Saudara akan bisa melihat dari sejak penciptaan alam semesta, bahkan sebelumnya yaitu penciptaan Shemayim, sampai nanti di dalam Yerusalem dan bumi yang baru, itu sudah ada lengkap, saudara. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan masuk di dalam time travel session yang ketiga. Dan kita akan membahas dua fatsal, yaitu fatsal 1 dan fatsal yang kedua. Saya harapkan saudara sudah membaca 9 fatsal, tetapi kita akan berjalan pelan-pelan dari fatsal 1 dan fatsal 2. Kita akan lihat keindahan-keindahan yang Bapak Yahweh sediakan, sehingga kita dapat memahami. Saya bagi Dafar Elohim, ini saya yang bagi ya, supaya untuk memudahkan saudara dapat memahami di fase mana kita berada. Saya bagi menjadi 7 fase, ya, yaitu fase yang pertama adalah fase penciptaan atau pembangunan bumi. Fase kedua adalah fase kejatuhan sampai dengan air bah. Kemudian fase yang ketiga adalah lahirnya Israel sampai Israel terjajah atau terbuang. Fase yang keempat adalah fase Hamasiyah. Fase yang kelima adalah fase Ruach Yahweh Elohim. Fase yang keenam adalah fase zaman akhir. Dan fase yang terakhir, fase yang ketujuh, adalah fase setelah kiamat. Ya, fase kiamat dan setelahnya. Ya, ini adalah pembagian supaya kita dapat memahami, oh, kita ada di fase mana. Karena kita seringkali kebingungan, ya, pada saat saudara baca Dafar Elohim dan saudara bingung ini di mana letaknya. Nah, dengan 7 fase navigasi ini kita dapat memudahkan, ya, untuk saudara bisa memahami lebih baik lagi. Ya, pahami bahwa misi utama kitab suci adalah, siapa yang masih ingat? Apakah menjadi misi utama kitab suci? Penyelamatan manusia-manusia. Penyelamatan, Pak. Ya. Penyelamatan. Ya, terima kasih. Saya bisa mute lagi. Betul, kita sudah pernah bahas bahwa misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Ya, jadi ini misi utamanya kita dapat kitab suci itu di sana, saudara. Ya, bukan kita jadi lebih pinter, ya, dan kita menjadi arogan dan sombong, tidak. Tetapi kita boleh sinkron, kita boleh sejalan dengan rencananya Bapak Yahweh.
dan karakter kita diubah. Itu visinya di situ, ya, misi utamanya kitab suci itu. Bukan seperti di zamannya Yesua, ada banyak ahli Torah, orang Farisi dan Saduki, yang mereka dari golongan em, yang berpendidikan, yang terpelajar, sehingga mereka sombong. Tidak, bukan, salah. Kalau saudara punya prinsip seperti itu, bertobatlah. Ya, bukan itu. Kita menyelidiki Dafar Elohim itu supaya hidup saudara dan saya dibenahi. Ya, ingat, dibenahi. Saudara jangan benahin orang lain dulu, benahi diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, ini yang paling penting supaya kita diselamatkan dulu. Ya, barulah kita boleh nantinya akan dipakai oleh Bapak Yahweh untuk memberitakan kepada yang lain. Tetapi ya, utamakan diri sendiri dulu. Wong sendiri sendiri dulu belum selamat mau nyelamatin orang lain. Itu kan aneh ya, saya bilang ya. Karena itu hati-hati. Ya, jangan ter eh, tergiur dengan yang namanya ministry. Ya, padahal dirinya sendiri belum di ministry. Ya, kita akan baca ayatnya di dalam 2 Timotius 3, 16, 17. Silakan Brother Reno. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan yang baik. Ya, terima kasih. Ya, betul ya apa yang dikatakan oleh Rabi Saul di dalam tulisannya kepada anak asuhnya yaitu Timotius. Dikatakan bahwa firman Elohim itu untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran supaya manusia Elohim yaitu saudara dan saya jadi sempurna, diperlengkapi ya dan dapat melakukan setiap perbuatan baik. Ya, jadi inilah tujuan daripada Dafar Elohim ya, bukan untuk um, menjadi masuk di dalam persaingan. Oh, aku lebih ngerti dari kamu. Tidak, saudara. Ya, itu salah. Jadi perbaikin kalau sampai saudara mempunyai motif-motif yang keliru, bertobat. Ya, karena percuma, saudara. Dafar Elohim mengatakan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Ya, jadi hati-hati. Jadi misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Ya, penyelamatan kepada saudara dan saya. Nah, kita akan masuk di dalam pembahasan di dalam kitab Kejadian ini supaya kita memahami banyak hal, ya, banyak hal. Contohnya apa? Kita mengetahui ya dengan kitab Kejadian ini mengapa kita ada di bumi yang model seperti sekarang ini, Saudara. Yang ada malapetaka, ada sakit penyakit, ada proses penuaan, ada kejahatan-kejahatan, ya, ada karakter-karakter buruk, ya, ada kematian, ada bencana, ada banyak hal yang sudah bisa lihat, ya, di sekeliling saudara. Mengapa kita berada di bumi yang model kayak gini? Nah, ini kita bisa ketahui dari kitab Kejadian, saudara. Kemudian juga kita dapat mengetahui masa di mana Bapak Yahweh membenahi bumi. Ya, berarti ada peristiwa di balik ini. Itu bisa dilihat dari kitab Kejadian. Kemudian dari kitab Kejadian ini pula kita dapat mengetahui asal-usul peradaban manusia. Mula-mulanya dari mana? Itu kita bisa tracking. Ya, ini kitab yang luar biasa, saudara. Ya, kitab Kejadian ini. Dan kemudian juga bisa kita tahu asal-usul dari umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu Israel. Banyak hari-hari ini terjadi demonstrasi anti-Israel. Tapi mereka tidak paham siapa itu Israel sebetulnya. Nah, dengan belajar dari kitab Kejadian ini, maka kita tahu persis. Karena itu kitab Kejadian ini fondasinya yang sebuah fondasi yang luar biasa. Salah satu ya dari fondasi yang luar biasa. Karena fondasi kita adalah
Tanak dan Brit Gadasa, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Brit Gadasa, Perjanjian Baru. Ya, jadi kitab Torah ini luar biasa, saudara. Dan kitab Torah ini, um, kitab pertama adalah kitab Kejadian. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa pelajari. Kemudian kita juga bisa melihat peraturan-peraturan, ya, yang Bapak Yahweh berikan kepada manusia secara umum, dan juga peraturan-peraturan yang Bapak Yahweh berikan kepada Israel, ya, di dalam tata peribadatan, dan kemudian juga perayaan-perayaan hari raya, ya, itu Bapak Yahweh menetapkan semua. Jadi kita belajar banyak di dalam kitab Kejadian ini. Ini sangat luar biasa. Jadi dalam hal ini saudara harus punya hati seorang murid. Kalau saudara tidak punya hati seorang murid, saudara hanya ingin tahu begitu saja, saudara tidak akan mendapatkan satu manfaat yang luar biasa yang akan mengubah hidup saudara. Ingat ya, kita belajar firman itu untuk supaya kita ditegur, untuk supaya kita diperbaiki, untuk supaya kita disempurnakan di dalam jalan yang sesuai dengan rencana Bapa Yahweh. Sehingga kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, jadi saudara harus paham akan hal ini. Ya, jadi kita tahu dari kitab Kejadian ini kita akan belajar banyak, saudara. Banyak sekali fondasi-fondasi mengenai kehidupan ini. Ya, dari kitab Kejadian ini. Ini sangat-sangat menarik sekali. Kita akan lanjutkan. Siapakah pengarang kitab Kejadian? Mose. Mose. Bapak Yahweh. Ya, saya Bapak tampung. Yahweh. Bapak Siapakah Yahweh, Bapak Yahweh. pengarang kitab Kejadian? Bapak Yahweh. Nanti kalau Bapak Yahweh, Pak. saya berikan pertanyaan yang kedua, saudara akan lebih paham. Bapak Yahweh yang sekarang yang Ya, jadi saya akan berikan pertanyaan yang kedua, saudara akan lebih paham. Yahweh. Siapakah penulis kitab Kejadian? Mose. Mose. Ya, jadi saudara paham. Beda antara pengarang dan penulis. Ya, penulis itu bisa jadi pengarang, pengarang juga bisa menulis. Tetapi dalam hal ini kita bisa membedakan siapakah pengarang kitab Kejadian, itu maksudnya siapakah yang menjadi mastermind. Ya, mastermind-nya siapa. Ya, dan kemudian siapakah yang disuruh menulis kitab Kejadian. Jadi kita tahu penulis kitab Kejadian adalah Mose. Sedangkan ya, mastermind-nya, pengarangnya itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Ya, Bapa Yahweh memerintahkan Mose untuk menulis. Dan apa yang ditulis oleh Mose itu harus ditulis tepat. Ya, persis. Karena di dalam tulisan yang diilhamkan oleh Bapa Yahweh kepada Mose untuk menulis, itu mengandung kode-kode. Ini luar biasa. Jadi, Mose diperintahkan untuk menulis mengenai kisah Adam dan Hawa, pembenahan bumi Adam dan Hawa, kejatuhan Adam dan Hawa, ya, kemudian konflik antara Kain dan Habel, kemudian peristiwa Noah, peristiwa Menara Babel, peristiwa Abraham, ya, disuruh mengorbankan Yisak, peristiwa Yakov yang bergulat dengan malaikat Elohim, ya, dan seterusnya. Juga peristiwa Yosef yang menjadi governor daripada Misraim atau Mesir. Ya, ini hanya cuplikan-cuplikan saja yang saya berikan. Kalau saya berikan semua, ya nggak cukup, saudara, gambarnya. Tapi Moshe yang menulis ini semua, jadi dia menerima suaranya Bapa Yahweh, kemudian dia tulis. Ya, dia tulis. Jadi ini bukan seperti cerita rakyat. Saudara bisa lihat ya.
Jadi dari turun-temurun kemudian Mose mengingat kembali. Tidak. Tapi Mose ya diperintahkan Bapak Yahweh untuk menuliskan dengan detail. Ya. Kalau cerita rakyat itu pasti nanti akan ada ditambahin atau dikurangi. Betul ya? Saudara nggak percaya? Kita misalnya saudara tahu permainan yang manusia dijejer atau diurutkan 50, kemudian yang pertama yang paling belakang dikasih tahu sebuah kalimat. Ya kan? Saat dikatakan kemudian orang yang ke-50 yang menerima pesan sama atau tidak pesannya? Tidak. Iya, pesannya tidak sama, saudara. Ya, itu baru 50 orang, saudara. Jadi di dalam eh, penulisan, kalau saudara bisa melihat di dalam penulisan kitab Bereshit ini ya, kitab Kejadian ini, ada misalnya begini, ya, ukuran daripada bahtera, ya, itu ada spesifikasinya. Kalau itu cerita rakyat, itu pasti lupa, saudara. Nggak mungkin ingat urut apa ukurannya berapa oh, masa ngukur di saat itu, ya pasti akan terlupakan. Juga apalagi mengenai tabel usia dari Adam sampai Noah sampai Abraham, itu ada tabel usianya dan itu ditulis dengan ketepatan. Kalau itu cerita rakyat, nggak mungkin bisa hafal Moshe, nggak mungkin. Ya, ada karena apa? Moshe juga 40 tahun dia dididik di mana? Di istana Firaun, di Misraim. Ya, 40 tahun saudara, itu nggak sedikit. Jadi dia nggak tahu cerita ini. Dari mana dia bisa tahu secara detail? Tidak lain adalah Bapa Yahweh sendiri yang bercerita. Dan kemudian dia yang menulis. Jadi paham dalam hal ini ya. Inilah kekuatan daripada Torah yang diberikan langsung dari Bapa Yahweh kepada Moshe. Jadi kalau saudara baca kitab Torah, kan seringkali ditulis begini saudara. Ya, maka Yahweh berfirman kepada Moshe. Betul kan? Berulang-ulang kan? Puluhan bahkan ratusan saudara. Maka Yahweh berfirman kepada Moshe. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose. Saudara baca itu berarti saudara membaca, mendengar langsung dari Bapa Yahweh. Ya, persis apa yang didengar oleh Moshe. Ya, jadi saudara paham akan hal ini. Nah, kita akan baca 2 Fatsal. Lama sedikit nggak apa-apa, tapi saudara dapat memahaminya. Ya, kita akan baca yaitu Kejadian Fatsal 1 dan Fatsal yang kedua. Silakan Brother Eno. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan ada di atas permukaan samudra raya. Roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu. 3. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang, maka terang pun ada. 4. Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik. Elohim memisahkan antara terang dengan gelap. 5. Untuk terang Elohim menyebutnya siang, dan untuk gelap dia menyebutnya malam. Dan petang itu hingga paginya. Itulah hari pertama. 6. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu untuk memisahkan antara air dengan air. 7. Elohim menjadikan cakrawala yang memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala. Dan jadilah demikian. 8. Elohim menyebut cakrawala itu langit, dan petang itu hingga paginya itulah hari kedua. 9. Lalu Elohim berfirman, biarlah air yang di bawah langit berkumpul di satu tempat, dan tanah yang kering itu tampak. Dan jadilah demikian. 10. Untuk tanah kering itu, Elohim menyebutnya daratan. Untuk kumpulan air itu dia menyebutnya lautan. Dan Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. 11. Lalu Elohim berfirman, biarlah daratan menumbuhkan rerumputan, tumbuhan yang berbiji,
dan semua jenis pohon buah yang menghasilkan buah berbiji di atas bumi. Dan jadilah demikian. 12. Daratan itu menumbuhkan rerumputan, semua jenis tumbuhan yang berbiji, dan semua jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Dan Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. 13. Dan petang itu hingga paginya, itulah hari ketiga. 14. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memisahkan antara siang dengan malam. Dan benda-benda penerang itu ada untuk tanda-tanda musim-musim, hari-hari, dan tahun-tahun. 15. Adanya benda-benda penerang pada cakrawala di langit itu untuk memberi terang di atas bumi. Dan terjadilah demikian. 16. Elohim menjadikan dua benda penerang dengan terang yang lebih besar untuk menguasai siang, benda penerang dengan terang yang lebih kecil, dan bintang-bintang untuk menguasai malam. 17. Elohim menempatkan semua itu pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi. 18. Untuk berkuasa atas siang dan malam, serta untuk menjadi pemisah antara terang dan gelap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. 19. Dan petang itu hingga paginya, itulah hari keempat. 20. Elohim berfirman, biarlah air dipenuhi dengan makhluk hidup yang berkeriapan, dan biarlah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala di langit. 21. Lalu Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang sangat banyak bergerak di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. 22. Elohim memberkati semuanya itu dan berfirman, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, penuhilah air di lautan, dan biarlah burung-burung bertambah banyak di daratan. 23. Dan petang itu hingga paginya, itulah hari kelima. 24. Elohim berfirman, hendaklah daratan mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang merayap, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. 25. Elohim menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang merayap di tanah. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. 26. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 27. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim, mereka telah diciptakan laki-laki dan perempuan. 28. Elohim memberkati mereka. Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 29. Lalu Elohim berfirman, lihatlah, aku telah memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji, yang ada di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makanan bagimu. 30. Namun untuk segala binatang liar di darat, untuk segala burung di udara, dan untuk segala yang merayap di bumi, yang memiliki nafas hidup, aku telah memberikan segala tumbuhan hijau sebagai makanannya. Dan jadilah demikian. 31. Elohim melihat segala yang telah dia jadikan itu sangatlah baik. Dan petang itu hingga paginya, itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah langit dan bumi dan segala isinya telah diselesaikan. 2. Pada hari ke-7 Elohim menyelesaikan pekerjaannya, dan pada hari ke-7 dia beristirahat dari seluruh pekerjaan yang telah dia lakukan. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguruskannya, karena pada hari itu dia beristirahat dari semua pekerjaan penciptaan yang telah dia lakukan. 4. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Yahweh Elohim menjadikan bumi dan langit. 5. Belum ada semak belukar apapun di bumi, belum tumbuh tanaman apapun di ladang, karena Yahweh Elohim belum menurunkan hujan ke bumi, dan manusia yang mengerjakan tanah itu belum ada. 6. Tetapi ada kabut naik dari bumi dan membasahi seluruh permukaan tanah. 7. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. 8. Lalu Yahweh Elohim membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di sana dia menempatkan manusia yang telah dibentuknya.
9. Dan Yahweh Elohim menumbuhkan dari bumi segala pohon yang menarik untuk dilihat dan baik untuk dimakan, juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman serta pohon pengetahuan baik dan jahat. 10. Dan dari Eden ada sebuah sungai yang mengalir untuk mengairi taman itu. Dari sungai itu terpencar menjadi 4 sungai. 11. Nama sungai pertama adalah Pison. Itulah yang mengitari seluruh negeri Hawilah, tempat yang ada emasnya. 12. Dan emas di negeri itu baik, di sana pun ada damar dan batu akik. 13. Nama sungai yang kedua adalah Gihon. Itulah yang mengitari seluruh negeri Kush. 14. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris. Itu yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. 15. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memeliharanya. 16. Dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini, engkau dengan bebas boleh memakannya. 17. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. 18. Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya sebagai pasangannya. 19. Dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara. Dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana Adam menamainya. Dan apapun nama yang diberikan Adam kepada tiap-tiap makhluk hidup, begitulah nanti nama makhluk itu. 20. Adam menyebutkan nama-nama untuk segala ternak, untuk burung di udara, untuk segala binatang liar di padang. Tetapi bagi Adam, ia belum menemukan seorang penolong sebagai pasangannya. 21. Dan Yahweh Elohim membuat Adam tidur lelap. Ketika Adam tidur, Yahweh Elohim mengambil satu dari rusuk-rusuknya. Lalu dia menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang telah diambilnya dari manusia itu menjadi seorang wanita. Dan dia membawanya kepada manusia itu. 23. Lalu Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena itu ia akan disebut wanita, sebab ia telah diambil dari pria. 24. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan melekat kuat bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu tubuh. 25. Mereka keduanya itu telanjang, manusia dan istrinya, namun mereka tidak merasa malu. Haleluya. Terima kasih, Brother Reno. Kita sudah sering kali baca 2 pasal ini. Saya yakin saudara sudah banyak memahami, tapi saya ingin saudara dapat melihat, ya, kalau kita hanya baca seperti yang kita baca sehari-hari seperti ini, maka kita akan banyak terlewatkan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Dan sebetulnya sudah banyak yang saya bahas. Nanti akan saya tunjukkan materi-materi yang pernah saya bahas. Saudara sebagai murid yang mau belajar akan Dafar Elohim, ya, saudara harus mendengarkan materi-materi yang sudah saya berikan. Saya tidak mungkin bisa mengulanginya lagi karena akan makan waktu lebih banyak. Padahal waktu kita sudah sangat singkat untuk masuk dalam rapture. Sedangkan di depan kita ini masih banyak pengajaran-pengajaran yang seperti saya katakan sebelumnya, bahwa kita kemungkinan sekitar baru menyelesaikan 70%. Mohon maaf, 30%. Yang 70% itu belum kita jalanin sama sekali, saudara. Jadi dalam hal ini, saya tidak mengulangi, saudara sendiri harus memotivasi diri saudara sendiri untuk mau belajar, ya, dari materi-materi yang telah saya berikan sebelumnya. Kalau kita lihat apa yang kita baca di 2 pasal ini, ya, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa, hanya sebuah kisah begitu saja. Akan tetapi kalau kita bisa mendalaminya, maka kita akan mendapatkan rahasia yang luar biasa. Kalau kita baca dari Kejadian atau Bereshit 1 ayat 1 dalam bahasa Indonesia, ya cuman begitu saja, saudara. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, ya. Bahasa Inggrisnya, in the beginning God created the heavens and the earth.
Hanya itu saja. Jadi kita hanya bisa tahu, oh permulaannya Elohim lah yang menciptakan ini semua. Ya, paling-paling lebih dalamnya apa? Ya, kita hanya bisa tahu bahwa heavens, sorga, Shamayim, ya, itu diciptakan terlebih dahulu dari bumi. Cuman begitu saja. Ya, tidak lebih dari itu. Akan tetapi kalau saudara perhatikan lebih dalam, ya, saudara bisa memperhatikan lebih dalam dengan bahasa Ibraninya, maka saudara akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Jika saudara baca dalam bahasa Ibraninya, ya, nggak perlu harus tahu jelas sampai detail bahasa Ibraninya. Ya, kalau saudara ada waktu sih nggak masalah. Tapi kalau saudara kemampuannya terbatas, ya sebetulnya kita cukup dengan em, melihat dari pengajaran ini dan kita dapat memahami begitu saja dan kita sudah bisa melihat keindahannya. Kalau kita baca dalam bahasa Ibrani, maka Kejadian 1 ayat 1 itu berbunyi Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et ha-ares. Ya, dimulai dengan satu kata yaitu Bereshit. Yang sebelah kanan sendiri, bacanya dari kanan. Bereshit itu ada 6 huruf. Bet, Res, Aleph, Shin, Yod, dan Tav. Dan sebetulnya pengajaran ini saya sudah berikan di dalam 2 pengajaran yaitu mengenai Bereshit, nubuatan yang super dahsyat. Dan juga mengenai pengajaran rapture dalam Bereshit Kejadian 1 ayat 1 yang barusan kita baca di atas. Ya, 2 pengajaran ini akan membuka rahasia itu. Saya tidak akan bahas banyak di sini, ya karena saudara bisa melihatnya secara detail, ya di dalam 2 pengajaran yang telah saya berikan beberapa bulan yang lampau. Ya, saudara bisa melihat, saudara bisa mempelajarinya, saudara bisa merenungkannya, dan saudara bisa terbangun iman saudara di dalam dasar fondasi yang benar. Ini luar biasa. Ini wajib saudara harus mendengar 2 pengajaran ini. Ya, tapi kalau selama saudara tidak mau, ya saudara tidak akan dapat apa-apa. Ya, tidak akan dapat. Saya jamin tidak akan pernah dapat apa-apa. Apalagi saudara ngotot. Ya, sekali eh, Yunani, LAI, tetap LAI atau Yunani ya saudara, sampai saudara mati pun saudara tidak akan mendapat apa-apa yang lebih dalam dari itu. Ya, dengan kembalinya kita ke akar pola Ibrani yang benar, dalam sudut pandang yang benar, maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, seperti yang telah saya berikan, yang seperti yang di atas. Ya, jadi saudara paham akan hal ini. Saudara sendiri yang harus eh, mendorong hidup saudara untuk mendengarkan 2 pengajaran ini. Saya usahakan, saya berikan pengajaran only sehingga saudara tidak terlalu panjang, hanya intinya saja, silakan mendengar. Tapi kalau saudara ingin full version, ya dari penyembahan, puji-pujian, penyembahan sampai tanya jawab, ya silakan, saudara bisa mengikutinya, ya secara lengkap. Tapi kalau enggak, saudara bisa ngambil pengajarannya saja. Banyak yang saya dengar, banyak yang mengeluh. Kenapa kok sesinya lama sekali? Sebetulnya tidak lama, saudara. Pengajarannya itu sekitar 1 jam setengah, ya, antara 1 jam seperempat, 1 jam 45, ya maksimum 2 jam. Tapi itu jarang sekali. Sebetulnya tidak lama, ya. Yang bikin panjang memang karena kita ada penyembahan di depannya dan kemudian ada tanya jawab di belakang. Saudara sulit bisa kreatif, saudara bisa mengikuti pengajarannya saja dalam misalnya bukan saat Sabat ya, dalam hal ingin menggali daftar Elohim, saudara hanya bisa mendengarkan pengajaran saja. Tapi kalau sudah punya kerinduan untuk worship, saudara bisa ambil worshipnya, begitu. Kemudian saudara rindu kepingin tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul, ya saudara bisa langsung ambil ke sesi pertanyaannya saja. Jadi itu lebih buat saudara kan yang bisa ngatur waktu sendiri, waktu saudara sendiri. Ya, tapi 2 pengajaran ini wajib. Ya, banyak pengajaran yang luar biasa yang telah saya sampaikan dan itu akan membangun fondasi hidup saya, hidup saudara, ya, dengan luar biasa. Jadi kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar sehingga kita dapat memahami dengan luar biasa. Ya, nah saya akan lanjutkan. Jadi saudara sendiri yang harus berusaha untuk mendapatkan ya pengajaran itu. Saya tidak mengulangi lagi ya karena sudah lengkap saya sudah berikan di sana. Saya akan terus bergulir ke depannya ya. Dan kemudian dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa bumi ini belum berbentuk dan kosong. Dan ada kegelapan di samudra raya. Padahal saat bumi diciptakan oleh Elohim, kalau ini dituliskan oleh Yesaya 45 ayat 18, itu Yahweh tidak pernah menciptakan sesuatu yang kosong,
yang tidak ada apa-apanya, bahkan kacau balau. Ya, ayatnya di Yesaya 45 ayat 18. Silakan Brother Enoch untuk baca buat kita. Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah Yahweh, pencipta langit berfirman, Dialah Elohim yang membentuk bumi dan yang membuatnya. Dia mengokohkannya, tidak menciptakannya kosong. Dia membentuknya untuk dihuni. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Ya, terima kasih. So bisa lihat, berdasarkan Yesaya 45 ayat 18, dikatakan bahwa saat Yahweh menciptakan bumi, itu tidak kosong, saudara. Sudah bentuk, sudah layak untuk dihuni. Tetapi mengapa di dalam ayat kedua dari kitab Kejadian, pasal pertama ayat kedua, dikatakan bahwa bumi ini kosong. Nah, antara ayat pertama dan ayat kedua, sudah lihat ya, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, dan di ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Di antara dua kalimat ini, ternyata ada peristiwa besar. Peristiwa apa di sana? Tidak lain adalah peristiwa kejatuhan daripada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Bapa Yahweh. Ya, disitulah yang mengisi mengapa bumi ini bisa tidak berbentuk dan kosong. Ya, sehingga bertentangan dengan Yesaya 45 ayat 18, padahal Yahweh menciptakan bumi itu tidak kosong, ya, layak huni. Begitu, ya. Jadi ada apa? Nah, saudara bisa lihat pengajaran ini ada di dalam time travel fase session yang kedua, ya, fase penciptaan. Ya, saudara, kita sekarang di time travel session yang ketiga. Jadi saudara cari di session yang kedua mengenai fase penciptaan. Disitulah saudara akan menemukan rahasianya, di mana di mana malaikat-malaikat yang jatuh, ya, karena mereka sombong, mereka ingin menguasai Syamayim, ya, mereka minta disembah dan mereka dibuang ke bumi dan itu menjadi setan-setan. Itulah mengapa terjadinya di mana ayat kedua bumi ini menjadi kosong. Saudara perhatikan, saat setan, maksud saya saat malaikat-malaikat yang tidak setia kepada Bapa Yahweh ini dibuang ke bumi, ya, dan mereka menjadi setan, dan itu masuk ke dunia ini, masuk ke bumi ini, dan bumi ini diacak-acak, jadi tandus, jadi kacau balau, bukan cuma tandus ya, tapi jadi kacau balau. Ya, sehingga Bapa Yahweh harus membenahinya kembali. Ya, jadi saudara paham, antara ayat pertama dan ayat kedua ini ada jeda waktu. Di situ ada peristiwa besar, yaitu kejatuhan malaikat-malaikat, ya, yang telah diciptakan oleh Bapa Yahweh. Nah, kita lihat di mana setan ada, ya, itu pasti acak-acakan. Ya, pasti acak-acakan. Yohanes 10 ayat 10, silakan dibaca Brother Reno. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, yaitu Yeshua, datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Ya, saya bisa lihat, pencuri itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara bisa perhatikan, roh-roh malaikat-malaikat yang memberontak kepada Bapa Yahweh ini tidak pernah membawa kedamaian. Dia hanya tujuannya cuma mengacau saja. Ya, karena itulah mereka dan itulah isi hati dan planning mereka, rencana mereka. Sepak terjangnya itu tidak pernah ada yang baik. Ya, mereka itu pengacau. Ya, jadi dalam hal ini kita sangat jelas, ya, posisi mereka ada di mana, yaitu sebagai pengacau kehidupan. Sedangkan apa yang Yeshua lakukan? Yeshua datang supaya mereka, yaitu manusia, memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. So bisa lihat, yang satunya mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Yeshua yang adalah Bapa Yahweh sendiri di dalam rupa manusia datang kepada manusia, saudara dan saya, supaya hidup yang kacau balau itu dipulihkan, bahkan sampai masuk di dalam
Yerusalem yang baru. So bisa lihat, ingat, untuk masuk Yerusalem yang baru, untuk masuk Shamayim, itu tidak gandeng-gandengan. Ya, tidak gandeng-gandengan. Saudara harus perhatikan baik-baik. Apalagi zaman akhir ini, banyak terjadi yang namanya keluarga atau siapapun orang dekat yang tidak suka karena kita ya kembali ke akar pola Ibrani yang benar dalam sudut pandang yang benar, dan mereka ternyata menolak kebenaran itu dan dipakai oleh setan. Saudara jangan goyah. Waktunya sudah tidak lama lagi. Ya, dan kita akan memperoleh hidup, yaitu apa? Tubuh kemuliaan. Ya, jadi kita harus paham akan hal ini. Kemudian, selama kita hidup, Yesua juga memberikan memberikan proteksi dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Di dalam Yohanes 7 ayat 38. Silakan Brother Reno. Yohanes 7 ayat 38. Siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, selama kita dalam hidup ini sedang menantikan rapture, maka kalau kita beriman kepada Yesua, ya kan? Maka dari hati saudara, hati kita semua akan ada aliran air yang hidup. Dan inilah karya Ruah Yahweh Elohim. Ya, seperti yang telah kitab suci katakan. Jadi dalam hal ini, saudara juga harus mendorong hidup saudara untuk tetap baca Dafar Elohim. Ya, saat saudara baca, bukan cuma baca, tetapi harus juga mempunyai level pemahaman. Jangan cuma asal baca, tapi tidak ngerti apa yang dibaca. Lah, buat apa? Begitu loh. Ya kan, kalau saudara baca, maka saudara harus punya pemahaman, sehingga dengan pemahaman itu saudara akan bertindak hati-hati, saudara akan bertindak bijaksana, dan disitulah Ruah Yahweh Elohim juga akan menuntun. Saat saudara baca Dafar Elohim, ada kalanya roh saudara akan tersentuh, dan dengan membaca Ruah Yahweh Elohim, saudara bisa meneteskan air mata, saudara bisa menangis. Ya, itu sering banyak kesaksian yang seperti itu. Saya juga uh, mengalami hal yang sama, ya. Itu tandanya roh saudara tersentuh oleh kalimat-kalimat yang ada di dalam Dafar Elohim. Sudah bisa lihat, ya. Jadi saudara tidak ditinggalkan sendiri. Bahkan Yeshua mengatakan, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, aku minta kepada Bapa untuk mengirim penolong yang lain. Yaitu siapa? Tidak lain adalah roh daripada Bapa Yahweh sendiri, yaitu Ruah Yahweh Elohim. Ya, nah, jadi saudara tidak pernah sendiri. Apalagi zaman kita sekarang sudah mendekati rapture, ya, pekerjaan Ruah Yahweh Elohim lebih intens dan saudara terus akan dikuatkan sampai masuk di dalam rapture. Pembahasan mengenai kejadian 1 sampai 2 ayat 1 sampai 4, ya, saudara bisa melihat dari pengajaran 7 hari raya Yahweh, 7 hari agenda Yahweh, ya, maksud saya 7 hari agenda Yahweh rapture 2026, ya. Jadi saudara pelajari sendiri, saya tidak mengulangin karena sudah saya berikan di dalam pengajaran ini. Dan ini juga merupakan wajib saudara harus tahu, ya, karena ada banyak keindahan. Saya tidak akan membahas satu-satu lagi karena sudah saya bahas sebelumnya. Saudara sendirilah yang harus mendorong hidup saudara. Ingat ya, orang yang dewasa itu bisa makan, ya, bisa makan sendiri, bukan hanya disuapi saja. Kalau saudara hanya mengandalkan pelayanan menorah, seminggu 2 kali saya menyuapin saudara, saudara tidak akan bertumbuh dengan baik. Ya, saudara terus akan menjadi kanak-kanak. Saudara harus bisa makan sendiri. Saya menyediakan saudara yang ambil sendok garpunya dan saudara taruh makanan itu, yaitu Dafar Elohim, masuk dalam hidup saudara. Ya, itu cara yang benar. Bukan terus disuapi, saudara. Itu tidak tumbuh-tumbuh ceritanya. Bayi terus sepanjang masa.
Ya, tidak begitu ceritanya. Jadi saudara harus mendengarkan pengajaran ini karena saya sudah sampaikan. Jadi saudara paham. Nah, yang berikutnya adalah dikatakan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 26, ya, bahwa Elohim menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Dikatakan bahwa Elohim berfirman, baiklah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan dan seterusnya. Dan kemudian Elohim menciptakan ya manusia di dalam citranya, diciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi laki-laki dan perempuan itu sama-sama Elohim lah yang menciptakan saudara dan saya. Nah, titik poinnya adalah dari kalimat ini seringkali ini dianggap sebagai Tritunggal. Saya sudah berikan pengajaran bahwa Tritunggal itu tidak ada. Ya, karena sama sekali tidak pernah ditulis dalam kitab suci ada Tritunggal. Saudara. Itu hanya konsep manusiawi saja. Ya, kita bisa lihat pengajarannya. Dan apakah yang menjadi destiny manusia di dalam Yeshua HaMashiach? Destiny manusia di dalam Yeshua HaMashiach adalah, siapa yang masih ingat? Apa yang menjadi destiny? Tubuh kemuliaan. Iya, iya, terima kasih. Ya, yaitu tubuh kemuliaan. Ya, saya sudah pernah mengajarkan hal ini. Destiny manusia di dalam Yeshua HaMashiach adalah tubuh kemuliaan. Jadi saat Elohim berfirman, marilah atau biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita, itu ada satu level tertentu yang manusia dengan ketaatannya akan dapat tubuh kemuliaan. Ya, sudah paham ya? Walaupun saat itu diberikan kepada Adam dan Hawa, tapi sayangnya Adam dan Hawa jatuh. Ya, Adam dan Hawa jatuh. Nah, Adam dan Hawa saat itu dia sudah memakai cahaya kemuliaan Elohim sehingga mereka telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka telanjang itu maksudnya apa? Dengan tubuh fisik mereka, mereka akan beranak cucu seperti itu untuk memenuhi bumi. Ya, tetapi di dalam sinar kemuliaan itu, jika mereka terus taat, karena di situ juga ada yang namanya pohon kehidupan. Nah, kalau itu terus dimakan, dia taat, maka mereka juga akan masuk di dalam level yang telah Bapak Yesus sediakan, yaitu tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Inilah level yang seharusnya dicapai oleh manusia karena persekutuan dengan Bapa Yahweh, dengan Elohim Yahweh. Ya, akan tetapi sayangnya Adam dan Hawa jatuh di ronde yang pertama. Ya, saudara ngerti ya. Jadi belum rondenya belum habis, dia sudah TKO, knockout, saudara. Ya, pengajaran ini saya sudah berikan di dalam 5 pengajaran. Sebetulnya ada lagi, tapi saya kasih sama saudara mengenai rahasia mulut ajaib yang pertama dan yang kedua, session pertama, session kedua, kemudian mengenai rahasia rapture tubuh masa depan, tubuh kemuliaan dan tebus tubuh. Itu sudah saya berikan kepada saudara. Bahwa destiny manusia, destiny saudara dan saya, ya di dalam Yeshua HaMashiach adalah tubuh kemuliaan. Ya, kita harus pahami baik-baik sehingga kita tidak salah arah, saudara. Kapan kita dapat tubuh kemuliaan? Jawabannya adalah Rapture. tidak lama lagi. Ya, saat rapture terjadi, maka saudara dan saya akan diubah dalam sekejap mata dan kita akan masuk menyongsong Yeshua di awan-awan dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang persis seperti yang dimiliki oleh Yeshua HaMashiach. Jadi maksudnya adalah kita jadi satu dengan Dia untuk selama-lamanya. Inilah rencana daripada Elohim yang sudah dicetuskan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya, biarlah kita
menjadikan manusia di dalam citra dan rupa kita, supaya mereka dan seterusnya, ya kan, kemudian diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Jadi yang di rapture, apakah laki-laki saja? Tidak. Perempuan juga di rapture, saudara. Ya, karena sama-sama diciptakan oleh Elohim Yahweh. Ya. Kemudian, kita teruskan. Kejadian 2 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 9 sampai 15. Dikatakan di sana bahwa manusia yang diciptakan oleh Elohim itu diletakkan di Taman Eden. Banyak orang mencoba untuk mencari di manakah letak Taman Eden. Ya, banyak orang yang berusaha untuk mencari dengan menggunakan informasi yang ada di dalam kejadian pasal yang kedua. Di sana ada sungai-sungai, ya, ada sungai-sungai. Saya perlu tambahkan sedikit di sini. Di ayat 14 dikatakan bahwa ada sungai yang disebut Tigris. Ya, itu kalau saudara baca di dalam versi King James atau versi ILT3 itu bukan Tigris namanya, akan tetapi namanya adalah Sungai Hidekel, ya. Itu sama, ya, sama. Jadi Tigris itu adalah nama yang baru yang sekarang, tapi Hidekel itu nama yang lama, ancient nama. Jadi sama, rivernya sama, sungainya sama, ya, tapi memang namanya ada pergeseran, perubahan. Yang lampau, yang dulu, yang lama sekali, yang kuno itu namanya Hidekel. Ya, tetapi sekarang adalah sungai yang disebut Sungai Tigris. Ya, mereka berusaha untuk mencari di manakah letak Taman Eden. Masalah terbesar adalah Taman Eden ini, ya, di manakah letak Taman Eden? Ada yang mengatakan bahwa ada di daerah White, ada di daerah Irak, ada di daerah entah Syria dan sebagainya, ya, berdasarkan peta Sungai Tigris dan Sungai Efrat, ya, ya. Nah, mereka mencoba. Tapi ingat, kita harus tahu bahwa ada satu peristiwa di mana peristiwa Noah, yaitu air bah yang meliputi seluruh dunia, ini menenggelamkan sungai-sungai itu, saudara. Termasuk Sungai Tigris, Sungai Efrat, Sungai apa itu namanya? Yang dua tadi Gihon. di Gihon, ya, itu hilang, ya, hilang sama sekali. Jadi kita nggak tahu sebetulnya kalau cuman berdasarkan kejadian pasal 2 itu saja dan di-compare atau disandingkan dengan dua sungai yang sampai hari ini masih ada, ya mungkin bisa jadi, akan tetapi di mana dua sungai yang berikutnya? Akan sangat sulit sekali untuk bisa menemukan, sangat sulit sekali. Karena peristiwa air bah ini sangat dahsyat, saudara. Ya, sangat dahsyat sekali. Bumi ditutup oleh air, ya, hampir sebulan lebih, ya, lama sekali. Bagaimana bisa menentukan? Nggak bisa, kehilangan jejak. Lawang saat zamannya Noah saja nggak ada Google Map, iya kan? Nggak ada kan namanya Google Map. Mana bisa menentukan? Jadi nggak mungkin. Ya, orang bisa menentukan di luar daftar Elohim, tidak mungkin. Tapi luar biasanya Bapak Yahweh kasih cara, ya, buat kita untuk dapat mendeteksi di manakah letak daripada Taman Eden itu, ya. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan prinsip, yaitu nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Ini caranya, ini kuncinya. Mengapa bisa begitu? Ya, ya. Ini luar biasanya. Dengan menggunakan prinsip ini, maka kita dapat tahu bahwa apa yang mereka katakan, ya, Taman Eden ada di Kuwait atau Irak atau Iran atau Syria atau Turki, itu salah semua, saudara. Salah semua. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya itu ada di dalam satu kata. Ya, ada di dalam satu kata. Kata apa itu? Kalau saudara tahu? Polanya. Satu kata.
Shin. Shin, Huruf Pak. sin, Pak. Huruf sin. Satu kata, kalau bukan huruf, ya, itu kan huruf. Sin. Ya, mungkin saudara bisa mute semua terlebih dahulu. Karena ada yang backgroundnya pakai nyalain yang lain ya, sehingga feedback. Ya, saudara sudah paham, karena sudah saya kasih tahu. Sebetulnya saya mau kasih tahu yang di luar, ada satu kata. Kata itu adalah Bereshit. Bereshit. Bereshit ini dalam bahasa Indonesianya adalah pada mulanya. Dan ini adalah huruf pertama dari Kejadian 1 ayat 1. Ya, Kejadian 1 ayat 1 itu ada beberapa huruf. Sorry, ada beberapa kata. Ya, kata yang pertama adalah pada mulanya. Bahasa Inggrisnya adalah the beginning atau in the beginning. Bahasa Ibraninya adalah Bereshit. Nah, di dalam Bereshit inilah kita akan menemukan letak daripada Taman Eden. Kok bisa? Dari mana? Dengan menggunakan pola, yaitu prophecy is a pattern. Pola, yaitu nubuat adalah pola. Disinilah keindahannya kalau kita mau belajar dengan rendah hati di dalam pola akar Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar. Ya, tanpa ini sampai copot matanya, ya, sampai mati pun tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Di dalam kata Bereshit itu ada huruf Shin. Dan huruf Shin ini mempunyai makna yaitu menghancurkan karena piktografnya adalah gigi. Saudara tahu di Yerusalem ya itu ada 3 lembah. Ya, ada 3 lembah yang membentuk huruf Shin. Dan siapa yang mati di sana tidak lain adalah Yeshua. Di dalam Lukas 13 ayat 33. Silakan Brother Enoch. Lukas 13 ayat 33. Lukas 13 ayat 33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ya, terima kasih. Jadi Yeshua sudah menubuatkan saat dia dalam perjalanannya ke Yerusalem bahwa dia akan matinya di Yerusalem. Ya, karena apa? Dari lambang huruf Shin ini tadi, saudara. Ya, nah di huruf Shin ini yang piktografnya adalah gigi, yang artinya menghancurkan atau dihancurkan huruf Shin. Disinilah letak ya untuk kita dapat mendeteksi di manakah posisi daripada Taman Eden. Karena ada satu peristiwa di Yerusalem, ya, yaitu kematian Yeshua HaMashiach. Di dalam 2 Tawarikh 3 ayat 1, coba dibaca terlebih dahulu, silakan Brother Enoch. 2 Tawarikh 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan bait Yahweh di Yerusalem di Gunung Moria, tempat yang dilihat oleh Daud, ayahnya, di tempat yang telah Daud persiapkan, tempat pengirikan gandum Ornan, orang Yebus. Ya, terima kasih. So, masih ingat ya peristiwa itu ya? Peristiwa di mana Daud berdosa dan kemudian dia dikasih 3 pilihan, ya, 3 hari kena sampar, 3 bulan dikejar-kejar musuh, 3 tahun kelaparan. Ya, nah ini dia. Disitulah ternyata Daud berkata, Daud milih yang mana? Dari yang ketiga itu, Daud milih mana? 3 hari. Daud pilih 3 mana? hari jatuh ke tangan Elohim. Ya, jawabannya Daud tidak milih salah satu. Tidak milih semuanya. Daud menyerahkan kepada Elohim, Bapa Yahweh, untuk Bapa Yahweh yang milih. Jadi Daud tidak berani milih, dia tidak mau milih. Dia tidak milih 3 hari, dia tidak milih 3 bulan, dia juga tidak milih 3 tahun. Bukan Daud, tapi Daud berkata, aku serahkan kepada Bapa Yahweh, biarlah Bapa Yahweh yang menentukan. Dan Bapa Yahweh menentukan 3 hari. Ya, 3 hari, ini ada angka 3. Nah, letaknya ternyata itu ada di pengirikan gandum orang Yebus yang punya. Nah, namanya Ornan. Dan disitulah Daud membeli ya tanah itu. Dan disitulah
bait suci pertama didirikan oleh Salomo, yaitu di mana? Di Yerusalem, di Gunung Moria. Peristiwa ini kalau ditarik 2000 tahun sebelumnya, sekitar 2000 tahun, di titik yang sama itu juga pernah terjadi sebuah peristiwa, tetapi di dalam bentuk bayangannya. Yaitu peristiwa apa? Tidak lain adalah peristiwa Ishak. Ishak iya, dikorbankan. pengorbanan daripada Yisak. Dan Yisak saat itu adalah gambaran daripada Yeshua. Ya, Bapak Yahweh ngomong sama Abraham, korbankanlah bahwa anakmu yang tunggal itu. Baca ayatnya, silakan Brother Eno, Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2. Dan dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat, jadi sebuah peristiwa yang sama, tetapi yang di dalam peristiwa Abraham itu adalah, kalau boleh saya bilang, itu sebagai gambaran, blueprintnya, begitu. Ya, sedangkan realitanya adalah Yeshua. Itu 2000 tahun kemudian. Sudah bisa lihat, ya, saudara yang mungkin pernah bangun rumah, saudara pasti sebelum bangun rumah, pasti ditunjukkan blueprint. Betul ya? Tahu blueprint ya? Apa sih bahasa Indonesia blueprint? Um, Cetak biru. Ya, Cetak cetak biru. cetak biru. Jadi polanya itu sudah dikasih tahu, ya. Kalau dulu itu memang kertasnya itu agak biru-biru gitu warnanya, begitu ya. Kalau sekarang lebih canggih lagi dengan menggunakan komputer, bisa dilihat letaknya, posisinya, ya, lebih indah, saudara. Tetapi sama prinsipnya, itu blueprintnya, ya. Sedangkan realitanya ada enggak? Belum, lagi dibangun, ya. Nah, realitanya gimana? Realitanya kalau saat peristiwa Abraham yang adalah blueprintnya, ya, mengorbankan Yisak, maka peristiwa sesungguhnya adalah kematian Yeshua HaMashiach itu sendiri. Sudah bisa lihat ya? Ya, ya, sudah bisa lihat dalam hal ini. Jadi kita bisa paham. Ini adalah pattern, ini adalah pola, saudara. Ya, pola prophecy. Ya, pola di mana menggunakan lokasi. Ya. Nah, kalau kita tarik mundur 2000 tahun sebelumnya dari titik poin Abraham mempersembahkan Ishak 2000 tahun sebelumnya, yang kalau kita boleh katakan 4000 tahun sebelum kematian Yeshua, maka disitulah ada satu peristiwa juga di mana Bapak Yahweh, ya, mengambil seekor domba dan menyembelihnya. Mengapa? Gara-gara satu peristiwa, yaitu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, karena ini merupakan pola, maka pola lokasi, maka lokasinya harus sama. Ya, jadi titik di mana Bapak Yahweh pertama kali mengorbankan domba untuk supaya Adam dan Hawa tidak kelihatan ketelanjangannya gara-gara makan buah itu dan kehilangan kemuliaan Elohim, ya, mereka berusaha menutupi kemaluannya, ketelanjangannya dengan daun pohon ara, dan itu tidak diizinkan oleh Bapak Yahweh. Daun pohon ara hanya berapa jam akhirnya berguguran, kelihatan lagi ketelanjangannya. Maka Bapak Yahweh melakukan suatu tindakan, yaitu menyembelih domba. Dan darahnya masih berdarah-darah dikenakan di tubuhnya um, Adam dan Hawa saat itu. Ya, dan itulah yang kita bisa lihat satu pola. Jadi kita tahu di manakah letak Taman Eden, tidak lain ada di Yerusalem. Ya, jadi mudah sekali kalau kita mau kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Jadi letak Taman Eden adalah di Yerusalem. Ya, paham ya?
Kalau saudara hari ini lihat konflik Middle East, ya, antara Israel versus, ya, negara-negara yang benci Israel, yang menggunakan Palestina dan Hamas, konflik ini yang terus memanas dari hari ke hari, ya, saudara bisa perhatikan bahwa ini sebuah, kalau kita lihat dari sudut pandang kacamata spiritual, itu sebetulnya ada kodenya. Kodenya di mana? Kita baca dulu di dalam Wahyu 13 ayat 18. Silakan Brother Reno. Wahyu 13 ayat 18. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu, karena itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Ya, terima kasih. Perhatikan ya, ini ayat terkenal banget saudara. Terkenal sekali. Karena apa? Karena ada tulisan 666. Ya, 666. Tapi ingat, kita ini baca bahasa Indonesia, ya, atau bahasa Inggris. Tapi kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya, maka kita paling tidak bisa melihat seperti ini, saudara. Ya, seperti ini. Penyebutannya siapa yang tahu silakan. Tapi kalau kita lihat, ya, ini sebuah kode, saudara. Ya, sebuah kode. Saudara Google saja, saudara lihat kode apa di balik ini. Kalau ini diputar, maka kita akan melihat siapa dia, yaitu yang ada di paling bawah dan tengah. Ya, spirit apa itu? Ya, spirit apa? Saudara bisa lihat di situ. Ya, di paling bawah, sebelah kanan bawah. Nah, inilah spirit yang sedang berkonfrontasi di Timur Tengah. Ya, yaitu kalau Israel, kan dia tetap, walaupun dia tidak menyebut nama Yahweh, tapi dia pakai Hashem dan Adonai, tapi kan arahnya tetap Yahweh, saudara. Ya kan? Tapi kesalahannya dia, ingat ya, dia menolak Yeshua HaMashiach. Itu kesalahan fatal. Tapi dari sisi kacamata ini, konflik yang kita lihat sekarang ini adalah sosok sesembahan Israel versus negara tetangga-tetangganya. Saya bisa lihat, ya, jadi yang bagian atas, ya, si A itu spiritnya di situ. Jadi kita lihat sebuah pertempuran di alam fisik, kita lihat ya mereka ada yang demonstrasi, ada yang penyerangan Israel ya sampai ke Rafah sekarang ya, dan terus sampai dia juga Israel menyerang bagian utara di Lebanon ya, di Hezbollah sana, dan juga terjadi yang ada di Syria dan Iran juga ikut-ikut. Nah ini dia saudara, secara fisik kita lihat satu negara kecil diserang dari berbagai arah. Sebetulnya kalau kita lihat secara cermat di dalam alam supernatural, sebetulnya inilah yang terjadi. Ya, sesembahan Israel melawan sesembahan daripada negara-negara di sekitarnya. Itu yang terjadi, saudara. Ya, jadi inilah yang betul-betul ada di tengah-tengah kita sekarang. Nah, kalau kita lihat mengapa kok ada pertempuran ini, sebetulnya ya setan itu sedang memperebutkan apa? Yaitu memperebutkan satu titik, yaitu titik portal, ya portal. Apa yang disebut portal? Yaitu yang kita tahu lokasi daripada Taman Eden. Sudah bisa lihat, inilah yang diperebutkan. Ya, kalau saudara pernah mendengar slogan ya, siapa yang bisa menguasai Yerusalem, dia akan menguasai dunia. Siapa yang pernah dengar itu? Ya, itu slogan sangat terkenal sekali. Siapa yang menguasai Yerusalem, maka dia menguasai seluruh dunia. Inilah kuncinya. Kenapa mereka berusaha untuk menguasai Yerusalem? Karena secara alam spiritual itu adalah Taman Eden, saudara. Ya, Taman Eden. Disinilah kita paham ya mengenai konflik
yang sedang berlangsung eh, selama ini. Ya, jadi setan berusaha untuk mencoba untuk menguasai dan terbukti kan, Dafar Elohim kan sudah menyatakan bahwa nanti akan ada pembangunan bait suci yang ketiga. Dan siapa yang berdiri di sana? Tidak lain adalah siapa? Anti Hamasiyah. Ya kan, anti Hamasiyah. Dia berarti kan menjejakkan kakinya di mana? Di Yerusalem. Sebagai apa? Sebagai penguasa dunia. Tapi lamanya cuma 3,5 tahun, saudara. Ya, cuma 3,5 tahun saja. Dia menguasai dunia loh. Ya, dari Yerusalem. Ya, dari Yerusalem. Dan Yerusalem ini adalah eh, hotspot ya, titik panas. Ya, titik yang betul-betul diminati begitu ya. Baik oleh Israel sendiri, baik oleh bangsa-bangsa lain. Ya, ini hotspot, saudara. Ya, karena apa ya? Karena ada ini dia, sejarahnya, yaitu Taman Eden. Dan kalau saudara lihat, nantinya di dalam kerajaan 1.000 tahun, Yeshua memerintah dari mana? Dari mana? Yerusalem. Tuhan memerintah juga Yerusalem. dari Yerusalem, saudara. Nah, di Yerusalem itu di mana? Yaitu tadi yang kita sudah lihat, yaitu mana? Taman Eden tadi. Sakaria 14 ayat 16 sampai 17. Silakan Brother Reno. Zakaria 14 ayat 16. Kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem, mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sebaot dan untuk merayakan Hari Raya Sukkot 17. Dan akan terjadi bahwa siapa dari kaum-kaum di bumi yang tidak naik ke Yerusalem untuk sujud kepada Raja Yahweh Sebaot, maka bagi mereka tidak akan ada hujan. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat kan? Jadi nanti Raja Yahweh Sebaot, semesta alam, itu akan ada di mana? Di Yerusalem. Ayat 17 dikatakan, kaum-kaum di bumi, ya, naik ke Yerusalem. Tempatnya sama, ya sama tetap. Nggak pernah Yerusalem itu pindah ke mana itu namanya, ke Jawa Barat atau Jawa Timur. Ya. Nggak pernah, saudara. Atau pergi ke Kalimantan. Nggak pernah ada. Yerusalemnya tetap sama, saudara. Ya di Yerusalem yang saudara, mungkin sebagian pernah saudara pergi ya di situ. Itulah ya di dalam alam supernatural, kacamata alam supernatural, itu adalah Taman Eden, saudara. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, saya akan berhenti sampai di sini untuk pengajaran hari ini. Besok kita akan lanjutkan di Fatsal yang ketiga ya. Fatsal ketiga. Jadi saudara baca dulu ya Fatsal ketiga. Hari ini kita sudah hampir mencapai 6.000 tahun maksud saya. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Kurang 6 tahun lagi. Karena itu kita harus hati-hati. Karena apa? Karena kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Dan kita terus mendekati yang namanya rapture. Saudara pelajari di dalam High Alert 2026, jangan remehkan. Ya, karena Yeshua mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat. Hanya karena saudara dan saya, orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Ya, puji Bapak ya, kan? Dan siapa yang kepingin mengetahui berapa singkat rahasia, buka di dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari, Daniel 12 ayat 11 sampai 12. Di situ saudara akan temukan, ya, saya harus tambahkan di sini bahwa ada dua pola. Pertama adalah pola Shemitah, dan itu akan berakhir di tahun 2029. Ya, 2029. Sedangkan pola Yobel akan berakhir di 2030. Ya, 2030. Jadi cuma beda 1 tahun, saudara. Kalau pola Shemitah dan pola Yobel ini suruh milih, saya milih pola Shemitah. Karena apa? Saya lebih condong untuk bersiap-siap lebih awal, ya lebih awal supaya tidak terlambat. Sebetulnya bersiapnya bukan nanti, ya, tapi sekarang bersiapnya. Tapi saya milihnya pola Shemitah, ya lebih awal. Tapi saudara ingat ya, persiapan saudara bukan nanti, sekarang, hari ini, ya Mei 2024. Inilah saat terbaik saudara untuk berjaga-jaga. Ya, tapi jika dilihat dari pola Shemitah, maka rapture akan diperhitungkan mundur dari 2029 ya
1 Tisri 5790 atau 10 September ya 2029, maka diperkirakan rapture akan terjadi di akhir 2025 atau awal 2026. Sedangkan dengan menggunakan pola Yobel, maka akan beda 1 tahun. Jika dihitung dari 28 September 2030, yaitu hari Syabat, 1 Tisri 5791, ditarik mundur ya dengan perhitungan 1290 dan 1335 hari, maka kita bisa melihat ya perkiraannya rapture adalah tahun 2026 akhir atau awal 2027. Barang siapa yang belum masuk, segera masuk. Pintu keselamatan namanya satu, Yeshua, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Ingat, nama tidak dapat diterjemahkan. Ya, jadi mau masuk pintu keselamatan harus melalui Yod Shin Waw Ayin. Bacanya Yeshua, bukan Yesus. Itu sangat jelas. Ya, dan barang siapa berseru nama Yahweh akan diselamatkan. Kalau saudara tidak mau berpaut kepada Yahweh, maka tidak akan ada keselamatan dalam hidup saudara. Yang bisa menyelamatkan adalah Yahweh. Ya, yang disembah oleh Israel adalah Yahweh. Yang disembah Israel maksud saya adalah Abraham, Ishak dan Yakov. Itu adalah Yahweh. Ya, bukan nama-nama yang lain. Ya, perhatikan. Ya, sangat sangat penting sekali. Nama ini sangat penting sekali. Dan kemudian masuklah segera dalam baptisan di dalam nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua, dan Roh Yahweh Elohim. Belajarlah akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, penuh dan dipimpin oleh Roh Yahweh Elohim, dan kita akan masuk dalam rapture. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom.